Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pernahkah kita merasa jika persoalan hidup yang kita hadapi dari hari ke hari bukannya berkurang malah bertambah? Padahal kita hidup di negeri yang sangat kaya raya dengan segudang sumber daya. Atau pernahkah kita bertanya, mengapa persoalan ini seperti tidak ada habisnya? Padahal telah banyak solusi yang dirancang dan direalisasikan sedemikian rupa oleh kita, bahkan oleh penguasa kita. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa selama manusia itu hidup di dunia, maka selama itu pula dia akan menghadapi yang namanya masalah. Mulai dari level yang paling kecil hingga level yang paling besar. Tak terkecuali, semua manusia pasti mengalaminya. Disinilah manusia itu dituntut untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya dengan seluruh potensi hidup yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, baik berupa akal maupun sumber daya yang ada. Semua itu diperuntukkan untuk membantu manusia menyelesaikan masalahnya. Contoh, ketika manusia itu lapar, dan lapar itu adalah masalah, maka ia berusaha mencari solusi bagaimana supaya agar rasa lapar itu hilang. Ia mulai berpikir dan menggunakan akalnya, mencari dari sumber daya yang ada, mana yang dapat menghilangkan rasa laparnya. Saudara, hanya saja ketika manusia dibiarkan menentukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan persoalannya, maka disinilah masalah besarnya. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya manusia akan menggunakan standar kebaikan dan kebenarannya berdasarkan akalnya semata. Padahal akal manusia itu terbatas. Karenanya standar baik buruk, benar salah yang muncul dari akal semata pada akhirnya bersifat nisbi. Benar dan baik pada sebagian pihak belum tentu benar dan baik bagi pihak yang lain. Demikian pula buruk dan salah pada sebagian pihak belum tentu buruk dan salah pada pihak yang lain. Benar dan baik di waktu yang lampau belum tentu benar dan baik di waktu sekarang. Baik di waktu sekarang belum tentu baik di waktu yang akan datang. Demikianlah standar baik dan buruk, benar dan salah yang bersumber dari akal semata hanya akan berakhir nisbi, relatif, tidak mutlak dan mudah berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba syai'a wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Saudara, kadangkala akal kita menganggap sesuatu itu buruk padahal belum tentu buruk. Sebaliknya, kadangkala kita menganggap sesuatu itu baik padahal belum tentu itu baik. Karena itu, manusia tidak dapat mengandalkan akalnya semata untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah, melainkan harus mengembalikan seluruh penilaian tersebut kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam ayat ini, Allah ingin menegaskan bahwa segala sesuatu, hakikat baik dan buruknya, benar dan salahnya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Karena itu, tidak cukup kita mengandalkan akal kita semata untuk menentukan baik dan buruk, benar dan salah, melainkan seluruh penilaian tersebut kita kembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, disinilah pentingnya kita memahami agama kita. Islam bukan hanya agama ritual semata, agama yang mengajarkan tata cara beribadah kepada Sang Khalik semata. Lebih dari itu, sebenarnya Islam adalah agama yang paripurna. Ajarannya tidak hanya meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengajarkan hubungan manusia dengan sesamanya manusia dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Akan halnya hubungan manusia dengan penciptanya, maka di sana kita jumpai aturan terkait akidah dan ibadah. Adapun hubungan manusia dengan sesamanya manusia, maka di sana kita jumpai aturan terkait hukum, muamalah, ukubat, dan sanksi. Adapun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, maka di sana kita jumpai aturan terkait makanan, minuman, dan tata cara berpakaian. Islam telah memilihkan standar khusus bagi manusia, agar manusia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar.
Inilah yang disebut dengan pandangan hidup Islam, yaitu pandangan hidup yang hanya disandarkan pada syariat Islam semata. Baik buruknya disandarkan pada syariat Islam, benar salahnya disandarkan pada syariat Islam semata. Dengan demikian, persoalan apa saja yang dihadapi oleh seorang muslim, maka solusinya atau jawabannya harus berlandaskan pada syariat Islam atau penilaian yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk manusia. Contoh, jika seseorang tadi lapar dan hendak menyelesaikan persoalannya, maka dia tidak lagi berpikir asal kenyang, melainkan ia sudah memikirkan cara yang halal dan sumber daya yang halal pula. Karena itulah, dapat dikatakan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual semata, melainkan mabda yang memiliki pandangan hidup unik atau khas yang seluruh standarnya berasal dari Allah dan Rasul-Nya semata. Saudara, jika ada aturan atau standar nilai yang datang dari akal manusia dan yang satunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka aturan mana yang lebih baik? Aturan mana yang menjamin keselamatan manusia di dunia hingga di yaumil hisab kelak? Sungguh sebuah kebodohan yang luar biasa jika kita telah mengetahui sesuatu yang benar, lantas kita tetap memilih sesuatu yang keliru atau salah. Tidak hanya memilih, bahkan juga menjaga, melindungi, dan memperjuangkannya. Ini bukan lagi sebuah kebodohan, melainkan sebuah pembangkangan yang nyata kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, kami mengajak untuk menjadi bagian dari jamaah yang sikoh, yang memperjuangkan tegaknya sistem Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali baik di level individu maupun di level negara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.